Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece chapter 1190 rilis juga. Yuk mari kita langsung gaskan bersama-sama. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece chapter 1190 mendapatkan judul The One Whose Death Brings Joy, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti orang yang kematiannya membawa kebahagiaan. Cover permintaan pembaca kali ini menampilkan Shanks muda dan Luffy kecil sedang makan ikan bakar bersama para kucing. One Piece chapter 1190 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Ternyata sebelum menahan serangan Imu yang mengarah ke Luffy di chapter sebelumnya, Gaban ternyata lebih dulu menebas pohon tempat tubuh Luffy tertancap hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Saat potongan-potongan pohon itu runtuh, dua pedang yang menusuk tubuh Luffy pun ikut terlepas. Untuk pertama kalinya, Gaban akhirnya berhadapan langsung dengan Imu. Keduanya pun saling berbicara. Gaban memandang sosok Imu dan berkata bahwa penampilannya benar-benar mengerikan. Bahkan sama sekali tidak terlihat seperti makhluk yang berasal dari dunia ini. Imu kemudian bertanya, "Siapa kau?" Dengan tenang, Gaban menjawab bahwa dirinya adalah seseorang yang mengetahui kebenaran dunia. Di saat yang sama, Luffy masih menjerit kesakitan. Tanpa basa-basi, Gaban menghampiri Luffy, mencengkram kerah bajunya lalu mengangkat tubuhnya. "Bangun, topi jerami Luffy!" Luffy hanya bisa terus berteriak kesakitan. Namun bukannya menunjukkan belas kasihan, Gaban justru meluapkan kekecewaannya. Dia mengaku sangat kecewa melihat Luffy diselamatkan oleh seorang lelaki tua yang bahkan sedang terluka seperti dirinya. Menurut Gaban, seharusnya Luffy merasa malu. Dia kemudian menyindir Luffy dengan menyebut wujud putih Yonko. Luffy yang masih meringis kesakitan hanya bisa mengerang tanpa mampu membalas. Gaban kembali membentaknya, "Jangan besar kepala." Dengan mulut yang masih sulit berbicara karena rasa sakit, Luffy hanya mampu memohon agar Gaban melepaskannya. Namun Gaban kembali bertanya dengan nada tajam, "Apakah kau berniat mati di sini?" Luffy langsung membantah. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan mati, sambil terus mengaduh kesakitan dan meminta dilepaskan. Tetapi Gaban langsung memotong perkataannya. "Tidak, kau tadi pada dasarnya sudah mati. Menyedihkan. Kalau kau benar-benar mati, menurutmu apa yang akan terjadi?" Luffy akhirnya menjawab bahwa jika dirinya mati, dia tidak akan bisa melindungi negeri milik teman-temannya. Gaban mengiyakan jawaban itu, lalu kembali bertanya, "Benar, lalu bagaimana dengan kru yang sudah kau bawa jauh-jauh ke sini?" Luffy menyadari bahwa nyawa seluruh krunya juga akan berada dalam bahaya. Mendengar itu, Gaban kembali memberikan pelajaran yang sangat keras. "Benar, dengarkan baik-baik. Di lautan ini, semakin tinggi kau mendaki, semakin banyak musuh yang akan kau miliki. Gelar Raja Bajak Laut adalah gelar bagi seseorang yang kematiannya justru dirayakan oleh semua orang, karena semua orang ingin duduk di singgasana itu." Yap, kalimat tersebut juga menjadi referensi langsung terhadap judul chapter ini, One Whose Death is Rejoiced, atau seseorang yang kematiannya dirayakan. Luffy hanya bisa terdiam sambil menahan rasa sakit. Namun Gaban masih belum selesai. "Kalau kau berpikir bisa menjadi Raja Bajak Laut dengan damai, penuh tawa, dan tanpa penderitaan, lebih baik kau pulang saja ke kampung halamanmu." Luffy menggertakkan giginya dengan kesal. Melihat tekad Luffy, Gaban justru berkata bahwa Luffy belum diciptakan untuk jalan seperti itu. Sesaat kemudian, Gaban melempar tubuh Luffy begitu saja. Luffy kembali terhempas sambil berteriak, lalu jatuh tertelungkup menghantam tanah. Dengan wajah menempel ke tanah, Luffy akhirnya menggerutu penuh kesal. "Sialan kakek tua itu.
seenaknya saja mengatakan apapun yang dia mau. Tunggu saja nanti. Gaban langsung membuka pertarungan dengan Imu menggunakan sebuah teknik baru. Dia mengeluarkan jurus Mantis Axe Style, Praying Mantis Plum. Menggunakan kedua kapaknya, Gaban melancarkan serangan bergulir yang sangat cepat ke arah Imu. Namun Imu dengan mudah menghindarinya hanya dengan memutar-mutar kapaknya. Melihat serangan itu, Imu bertanya apakah Gaban sedang bermain-main dengannya. Gaban justru balik bertanya, apakah Imu benar-benar ingin membunuh Luffy? Imu menjawab singkat bahwa memang itulah tujuannya. Mendengar jawaban itu, Gaban pun bertanya apakah Luffy benar-benar sangat mirip dengan Joy Boy. Imu langsung bereaksi, siapa sebenarnya dirimu? Apakah kau mengenalmu? Tanpa menunggu jawaban, Imu memanggil sebuah pedang baru. Dia menambahkan omen berbentuk ular ke pedang tersebut, lalu melancarkan serangan. Teknik itu bernama Honebami Toshiro. Nama teknik ini merujuk pada pedang legendaris Jepang, Honebami Toshiro, yang ditempa oleh ahli pedang terkenal Awataguchi Toshiro Yoshimitsu pada periode Kamakura. Kata Honebami sendiri berarti pemakan tulang atau penelan tulang. Sambil menyerang, Imu kembali menuntut jawaban. Apa sebenarnya yang kau ketahui? Gaban akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui kata-kata Joy Boy, namun dia menegaskan agar Imu tidak salah paham. Gaban dan kru Roger sama sekali tidak pernah berniat mengikuti seorang pria misterius dari masa lalu. Yang mereka inginkan hanyalah melihat impian kapten mereka terwujud hingga akhir. Mendengar kata kapten, Imu tampak sedikit terkejut hingga batuk. Di sisi lain, Luffy masih terbaring di tanah sambil menggerutu. Ia kesal karena Gaban telah mempermalukannya, lalu terus memaksa tubuhnya agar segera pulih, meskipun hanya sekali ini saja. Imu kemudian bertanya siapa sebenarnya kapten yang dimaksud Gaban. Tanpa ragu, Gaban menjawab, Raja Bajak Laut, Gold Roger. Ucapan itu langsung memicu kilas balik singkat dari sudut pandang Imu. Dalam masa lalu, Imu terlihat sedang berbicara kepada Kurosei. Dengan penuh kebencian, Imu mempertanyakan mengapa seseorang yang menyandang nama Di bisa disebut sebagai Raja Bajak Laut. Karena itu, Imu memerintahkan agar nama tersebut tidak disebarluaskan. Gorosei pun menjawab bahwa mereka mengerti. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Imu menyimpulkan bahwa Roger adalah pelaku yang telah membawa lautan memasuki era bajak laut. Lalu Imu bertanya, mengapa seseorang yang hanya merupakan sisa-sisa dari era lama seperti Gaban justru mati-matian melindungi Luffy? Gaban menjawab bahwa tindakan Imu sendiri sudah menjadi bukti terbesar. Jika Imu sengaja berusaha menghapus keberadaan Luffy, berarti Imu benar-benar menganggap Luffy sebagai ancaman yang sangat besar. Ucapan itu memicu kilas balik singkat dari Gaban. Dia mengingat kata-kata Roger. Roger pernah berkata bahwa suatu hari nanti akan lahir seseorang yang mampu melampaui mereka semua. Menurut Roger, mereka hanyalah datang terlalu cepat. Kembali ke masa sekarang, Gaban menatap Luffy, lalu menyatakan dengan penuh keyakinan, anak itu adalah orang yang selama ini telah kita semua nantikan. Saat mengucapkan kalimat ini, Gaban teringat kepada Rayleigh, Crocus, Shanks, Oden, Shanks sekali lagi, dan Whitebeard. Sementara itu, Luffy masih terengah-engah mencoba memulihkan tenaganya. Imu kemudian berkata bahwa mungkin selama ini mereka telah menjadi orang bodoh karena terus menganggap begitu banyak kebetulan sebagai sebuah takdir. Menurut Imu semuanya harus diakhiri sekarang juga. Imu kembali membuat gestur tangan berbentuk oke, lalu mengarahkan kekuatannya ke arah Luffy. Sesaat kemudian api omen yang memiliki kesadaran sendiri mendarat tepat di dada Luffy. Melihat itu, Gaban langsung menghentikan Imu. Dia kemudian melompat tinggi ke udara sambil bersiap menyerang menggunakan kedua kapaknya. Sebelum menyerang, Gaban meminta maaf kepada Treasure Tree Adam.
Dia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak berniat memakan pohon tersebut. Kata memakan di sini menggunakan kanji kurau, kanji yang sama dengan julukan Gaban, Yamagurai, yang berarti pemakan gunung. Di tengah persiapannya, Gaban mengeluhkan kondisi tubuhnya. Dia berkata bahwa persendiannya terus berbunyi dan tubuh tuanya kini sudah benar-benar seperti barang rongsokan. Sementara itu, Luffy masih kesal. Dia bersumpah tidak akan memaafkan Gaban, meskipun Gaban adalah salah satu rekan dari Rayleigh. Saat Imu mulai mengucapkan teknik berikutnya, Gaban lebih dulu melepaskan serangannya. Kamudo atau Divine Gate. Nama teknik ini ditulis dengan kanji yang secara harfiah berarti gerbang dewa, namun terjemahan yang paling sesuai adalah gerbang ilahi. Melalui kedua kapaknya, Gaban melepaskan tebasan yang dipenuhi Advanced Conqueror's Haki. Serangan itu memotong sebagian besar cabang raksasa Treasure Tree Adam. Setelah menyerang, Gaban mulai terengah-engah. Melihat hal itu, Imu berkata bahwa meskipun Gaban sudah melemah karena usia, dia tetaplah anggota kru Raja Bajak Laut. Imu lalu bertanya apakah Gaban benar-benar ingin mempercayai semua yang baru saja dikatakan tentang Luffy. Gaban langsung membalas, hal yang sama juga berlaku untukmu, bukan? Dengan kata lain, Gaban mengatakan bahwa Imu sendiri sebenarnya juga percaya bahwa Luffy adalah sosok yang mereka semua tunggu. Gaban melancarkan versi yang lebih kuat dari teknik Yasuo Takeru atau 80 pemimpin suku. Versi baru itu bernama Yachi Takeru atau 8000 pemimpin suku. Di saat yang sama, Imu membalas dengan teknik Honabami. Imu melindungi dirinya menggunakan dinding api omen yang keluar dari kapak Xintian dan pedang Honebami. Meskipun berhasil bertahan, Dai Imu kini mulai mengeluarkan darah. Benturan kekuatan mereka juga memotong cabang-cabang raksasa dari pohon Treasure Tree Adam, hingga potongan-potongan besar cabang terjatuh menuju ke Underworld. Adegan kemudian berpindah ke lokasi tempat para bajak laut topi jerami bersama Loki berada di Sunworld. Tiba-tiba Usopp merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dengan ekspresi terkejut, dia berseru, "Apa?" Nami yang mendengar reaksi Usopp langsung panik. Dia mengira sesuatu telah terjadi pada Luffy. Apa yang terjadi? Apa itu Luffy? Namun Usopp segera menggeleng. Bukan Luffy. Usopp mengatakan bahwa ada seseorang yang lain. Seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan begitu kuat hingga terasa benar-benar mustahil untuk dilawan. Mendengar perkataan itu, Nami hanya bisa terkejut. Cerita kemudian kembali ke medan pertempuran antara Gaban dan Imu. Di sana, Gaban terlihat terbaring tidak bergerak di atas cabang Treasure Tree Adam yang telah terpotong. Lengan kirinya telah putus. Melihat kondisi itu, Luffy langsung terkejut dan berteriak memanggilnya. "Hei, kakek tua!" Catatan penutup chapter, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pertarungan ini. Pada akhir One Piece chapter 1190, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur terus. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya.
agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.